Dasar kamu lelaki loyo. Kalau kamu nggak bisa, nanti ku pelet anakmu untuk memuaskan aku. 17 Mei 2018, Diono, seorang petani yang tengah istirahat di sela kesibukannya berladang di dekat pemakaman umum Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kediri, kaget saat melihat sepasang kaki menyembul dari sebuah kuburan baru yang masih bertabur bunga segar. Pria berusia 50 tahun itu pun mendekati makam untuk memastikan apa yang dilihatnya. Ada yang janggal karena kaki itu mengenakan celana jeans dan tidak dikafani atau dimasukkan ke dalam peti seperti orang meninggal pada umumnya. Diono pun bergegas mencari orang untuk membantunya memeriksa jasad tersebut. Namun situasi siang yang terik membuatnya tak menemukan satu orang pun. Ia pun bergegas melapor ke pamong desa yang kemudian melanjutkan laporan ke polisi. Setelah digali oleh polisi, diketahui jasad malang tersebut adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Hasil pemeriksaan sidik jari korban diketahui jasad tersebut adalah SNR, 39 tahun, warga perumahan Kepuh Permai, Kelurahan Kepuh, Waru, Sidoarjo. Diketahui pula bahwa orang tua SNR tinggal di Desa Meranggen, Kecamatan Purwoasri, Kediri. Dari orang tua SNR diperoleh keterangan bahwa SNR memiliki suami bernama Mukayat. Polisi pun mendatangi Mukayat yang kala itu berada di Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk mengabarkan penemuan jasad istrinya. Ditemani kedua kakak SNR, Mukayat mendatangi Rumah Sakit Bayangkara, Kediri. Hasil otopsi menyebutkan ibu dua anak tersebut tewas karena kehabisan nafas akibat lilitan yang kuat di lehernya. Bagaimana kisah tragis yang dialami SNR ini terjadi? Begini ceritanya. Mukayat dan SNR memiliki dua orang anak yang saat kejadian duduk di kelas 2 SMP dan kelas 2 SD. SNR sosok ibu penyayang dan sangat dekat dengan anaknya, terutama si bungsu. Seperti kebanyakan ibu lainnya, rutinitas SNR adalah mengantar jemput anaknya sekolah, arisan, dan aktivitas ibu rumah tangga lainnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan baik hati. Meski ekonomi keluarganya tergolong mapan, tak lantas membuat putri bungsu dari 3 bersaudara tersebut menjadi jumawa. Mukayat sang suami pun demikian. Ia tipikal suami yang sangat sayang pada keluarga. Kesederhanaan sifat keduanya membuat rumah tangga mereka adem ayem. Usaha jasa konstruksi khususnya pembuatan atap rumah yang dijalankan mereka pun berjalan lancar. Di kompleks perumahan tempat Mukayat dan keluarganya tinggal, mereka memiliki tetangga yang bernama NK. NK tinggal bersama istrinya bernama Lasmiati dan anak mereka yang salah satu di antaranya adalah remaja laki-laki. Hubungan keluarga Mukayat dan keluarga NK selayaknya saudara. Bahkan istri NK biasa menyapa istri Mukayat dengan panggilan Mama. Mukayat sangat percaya pada pria berusia 43 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai penjual nasi goreng. Mukayat sering mengkonsultasikan banyak hal pada NK, bahkan bisa dibilang NK sebagai penasehat Mukayat. Kehidupan rumah tangga Mukayat dan SNR yang awalnya adem ayem mulai terusik. Mukayat merasa bahwa sikap istrinya berubah. Ia curiga SNR memiliki pria idaman lain. Ia pun lantas menceritakan hal tersebut pada NK. Aku curiga istriku punya selingkuhan. Tolong kamu awasi dia. Permintaan Mukayat pun disetujui oleh NK. Bahkan di kesempatan lain, NK menawarkan pada Mukayat untuk menghabisi istrinya.
Kamu sudah menyerah belum sama istrimu? Kalau sudah, aku bisa menghabisinya. Namun Mukayat tidak menanggapi tawaran NK. Menjalankan tugas sebagai mata-mata membuat NK kerap berkomunikasi dengan SNR, baik bertemu langsung ataupun via telepon. Bahkan Mukayat mempercayakan istrinya diantar kemana-mana oleh NK untuk memastikan istrinya tidak bertemu laki-laki lain. Namun siapa menyangka justru hal ini membuat SNR dan NK semakin dekat. Dari kedekatan inilah tumbuh benih-benih asmara di antara keduanya. Mereka pun terlibat cinta terlarang. NK yang diminta Mukayat untuk memata-matai istrinya justru menjadi selingkuhan SNR. Mukayat tidak mengetahui bahwa NK telah mengkhianatinya. Berbeda dengan Mukayat, Lasmiati mengetahui hubungan terlarang suaminya. Ia pernah melihat video pengakuan SNR yang menyukai suaminya. Bahkan wanita itu pernah mengajak NK untuk kabur. Alih-alih marah dengan kelakuan suami dan tetangganya, Lasmiati hanya berpesan pada suaminya untuk tidak pernah merusak pagar Ayu. Pesan inilah yang selalu terngiang di telinga NK. Meskipun kerap bercumbu rayu dengan SNR, namun NK selalu menolak jika diajak berhubungan suami istri. Hal ini tentu membuat SNR penasaran. Dua hari sebelum ditemukan terkubur di pemakaman Tegowangi, SNR berpamitan pada suaminya untuk menengok mertua yang tinggal di Desa Watu Dandang, Kabupaten Nganjuk. Rencananya SNR akan mengantar mertua check up kesehatan. Dengan mengendarai mobil sendiri, ia pun pergi ke Nganjuk. SNR memang sudah terbiasa mengendarai mobil sendiri. Mukayat dan SNR masing-masing memiliki mobil pribadi. Usai mengantar mertuanya check up, SNR pamit bertemu temannya di daerah Pare, Kediri. Ternyata ia sudah janjian ketemu dengan NK. NK dan SNR memang asli Kediri. Kala itu NK sedang berkunjung ke rumah bibinya yang sudah merawatnya sejak kecil usai orang tuanya meninggal. Di depan SD Tegowangi, SNR menjemput NK yang sudah menanti. Menaiki mobil SNR, mereka berkeliling kota Kediri. Dalam perjalanan itulah SNR kembali membujuk NK untuk check-in ke hotel agar mereka bisa bermesraan. Mereka sempat masuk ke halaman sebuah hotel, namun belum sempat turun, mobil mereka kembali meninggalkan hotel tersebut. NK ternyata mengajak SNR untuk makan. Kesal karena gagal check-in, SNR mengumpat, "Dasar kamu lelaki loyo, kalau kamu nggak bisa, nanti ku pelet anakmu untuk memuaskan aku." Mendengar anak lelakinya akan dipelet membuat NK murka. Ia segera meminggirkan mobil, mematikan AC dan menutup jendela mobil. Di dalam mobil, ia menghentikan jalan nafas SNR menggunakan kedua tangannya. Mobil yang tertutup membuat SNR segera kehabisan udara. Wanita malang itu pun terkulai lemas. Setelah SNR meninggal, NK membawa jasad SNR berkeliling. Ia berpikir untuk mengubur jasad SNR di pemakaman umum Tegowangi. Sebelum ke kuburan, ia sempat mampir ke rumah bibinya untuk meminjam cangkul dengan dalih untuk memperbaiki makam orang tuanya. Mendapati pemakaman yang masih ramai orang yang nyekar, NK mengurungkan niatnya. Baru sekitar pukul 10 malam ia kembali lagi. NK kemudian meminjam sekop yang ada di kuburan. Di tengah gelapnya malam, pria berusia 43 tahun itu menggali lubang sedalam 30 cm di atas sebuah kuburan dan memasukkan jasad SNR. Ia sempat memadatkan tanah dengan menginjak-injak tanah yang menyebabkan hidung SNR berdarah.
Untuk menyamarkan galian, ia menaburkan bunga sehingga tampak seperti kuburan baru. Lega misinya usai, ia segera meninggalkan kuburan. Namun NK meninggalkan cangkul dan sekop begitu saja. Cangkul yang dipinjamnya menjadi salah satu bukti kuat untuk menangkapnya. Gelapnya malam juga membuat NK tidak menyadari bahwa kaki SNR menyembul keluar, yang kemudian terlihat Tiono keesokan harinya, sehingga kasus pembunuhan SNR segera terungkap. Usai mengubur SNR, NK kemudian meninggalkan mobil SNR begitu saja di pinggir jalan. Ia meminta salah satu saudaranya untuk menjemputnya. Suami Lasmiati itu pun kemudian menemui Mukayat. Bahkan saat polisi mengabari penemuan jasad SNR, NK pun sedang berada di sana. Pada Mukayat, ia memberikan kabar bahwa istrimu sudah minggat jauh. Aku tidak bisa membawanya pulang lagi. Awalnya polisi mencurigai Mukayat sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian SNR. Namun hasil pemeriksaan justru mengarah kepada NK. Keterangan pria itu berbelit-belit. Akhirnya ia tidak bisa lagi berkelit ketika polisi memberikan bukti sebuah cangkul yang ditemukan di kuburan. Kesaksian bibinya mengatakan bahwa itu adalah cangkulnya yang dipinjam oleh NK. Melalui serangkaian persidangan, akhirnya hakim mengganjar pria yang telah menjadi pagar makan tanaman itu dengan pidana 13 tahun. Dan demikianlah kisah cinta segitiga dua orang sahabat itu berakhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.